Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010-2020. Rencana aksi nasional tersebut dilanjutkan dengan kesepakatan COP21 yang dilaksanakan di Paris akhir tahun 2015. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Paris Agreement sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Perekonomian pada suatu daerah itu didukung dari beberapa sektor, salah satunya dari sektor kelapa sawit. Nah, seperti yang kita lihat daripada video sebelumnya, bahwasanya ternyata dari sektor kelapa sawit pun yang walaupun dari segi finansial itu menguntungkan bagi ekonomi pada suatu daerah, tapi nyatanya sektor tersebut juga masih memiliki beberapa permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang muncul adalah dari segi faktor lingkungan, gitu. Apakah dari sektor kelapa sawit ini lebih banyak dampak positifnya ataupun dampak negatifnya? Nah, dampak negatif yang muncul dari segi lingkungan apakah sangat mengganggu bagi masyarakat pada daerah tersebut ataupun permasalahan lingkungan itu dianggap biasa-biasa saja pada suatu daerah. Sehingga saya di sini selaku Fadel Diraksa akan membahas mengenai permasalahan lingkungan dari sektor kelapa sawit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Diraksa dengan stambuk F121221117. Gitu. Untuk menjelaskan terkait permasalahan lingkungan di sektor kelapa sawit, saya mengambil studi kasus pada daerah Kecamatan Siginggi, Kabupaten Siantan, di mana permasalahan yang muncul di Kabupaten Siginggi ini, Kabupaten Siantan ini memiliki sektor salah satu perkembangan, salah satu penunjang ekonomi pada daerah tersebut itu berada pada sektor kelapa sawit. Namun sektor kelapa sawit yang berkembang di daerah tersebut nyatanya memiliki dampak lingkungan terhadap masyarakat, seperti yang tercantum pada jurnal yang akan saya paparkan, itu pencemaran lingkungan dari hasil produksi limbah kelapa sawit oleh PTX di Desa Siantan sekurang-kurangnya berdampak pada 48 rumah tangga yang berada di sekitarnya, atau sebanyak 8% dari total rumah tangga yang ada di Desa Siantan, yakni 596 kepala keluarga yang terdampak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya artinya walaupun dalam sektor ekonomi bahwa kelapa sawit ini memiliki dampak positif dalam segi ekonomi, namun nyatanya dalam pengaruh lingkungan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Nah, permasalahan yang muncul akibat dari adanya perusahaan kelapa sawit itu salah satunya merupakan adanya pencemaran air, pencemaran lingkungan, itu pencemaran air akibat dari limbah pupuk yang
diberikan atau apa yang ditebar oleh PT Sawit untuk meningkatkan kualitas pohon sawit. Namun akibat dari pemberian pupuk ini, daerah tersebut mengalami pencemaran air limbah. Pencemaran air akibat limbah dari pupuk tersebut. Menurut Rahmadi 2012, setidak-tidaknya ada 5 faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai yang berlaku. Nah, jika kita berangkat dari studi kasus yang terjadi di Desa Siantan, Desa Siginggi, Kabupaten Siantan, salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan di daerah tersebut adalah teknologi dan ekonomi yang diberikan dari sektor kelapa sawit. Nah, berangkat dari permasalahan yang ada, sehingga solusi yang bisa kita berikan atau saran yang bisa kita berikan kepada daerah tersebut, yang pertama adalah perlunya pengawasan dan pengelolaan limbah secara terpadu dan berkelanjutan di bawah pengawasan pemerintah setempat dan juga di bawah pengawasan pihak perusahaan. Yang kedua, perlunya ada edukasi ke masyarakat agar mengetahui apa sih tanda-tanda sudah terjadinya pencemaran dan bagaimana cara mengatasinya. Begitu. Edukasi juga kepada masyarakat diberikan agar kiranya ada proaktif dalam melihat permasalahan dan pencemaran lingkungan, sehingga apabila diduga ada kejadian yang disebabkan pencemaran lingkungan, untuk segera melakukan komunikasi dengan pemerintah agar menindaklanjut sumber-sumber yang diduga penyebab pencemaran. Solusi yang ketiga yaitu bagi perusahaan harus mengolah limbah secara baik dan secara terbuka kepada pemerintah setempat dan juga kepada masyarakat, agar kiranya tidak ada yang disembunyikan dan ujung-ujungnya malah merusak lingkungan pada daerah tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya bahas dari studi kasus permasalahan lingkungan hidup yang ada di daerah Siantan, Kabupaten Siginggi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.